Halo sobat, sekarang gue mau jelasin mengenai kode di oli nih. Kayak gini nih. Ini kan di oli nih ada kodenya nih. Ada yang 10W tuh. Terus ada juga yang 10W juga, tapi belakangnya 40. Terus 10W nih 40 ya. Jadi kita milih oli tuh yang gimana sih bagusnya? Jadi untuk kode ini menunjukkan tingkat kekentalannya. Semakin kental oli itu memang kadang ada yang nganggap semakin mobilnya adem ya. Mungkin nggak salah juga, karena gesekannya itu teredam sama lapisan oli yang tebel. Tapi itu berlaku untuk kendaraan-kendaraan yang jadul, yang udah lama. Kalau untuk kendaraan yang teknologinya udah canggih, misal kalau kalian suka dengar di motor atau mobil ada DOHC. DOHC itu double overhead camshaft. Jadi di atas mesinnya itu ada dua poros yang menggerakkan katup ya. Terus ada lagi VVTi, dual VVTi. Nah, jadi untuk kendaraan-kendaraan seperti itu, saran gue sih pakai oli yang kekentalannya di atas 10 ya, minimal 10W ya. 10W itu apa sih? Jadi 10W itu tingkat kekentalan saat diukur di suhu mungkin minus 30 derajat atau minus 35 derajat. Jadi dia kekentalannya 10. Untuk yang 10 ya. Kalau dia kekentalannya 5 berarti dia makin encer. Semakin encer oli berarti pelumasannya itu akan semakin baik pada celah-celah yang sempit. Tapi kalau komponen mesin kalian itu jadul, bagusnya itu karena celahnya masih pada longgar, olinya yang sedikit lebih kental. Kalau kalian pakai yang oli 20W di kendaraan-kendaraan yang zaman sekarang, itu untuk celah-celah sempitnya agak susah masuknya. Jadi yang ada nanti kendaraan kalian akan rusak, akan cepat rusak jika menggunakan oli kental karena tidak akan terlumasi secara sempurna. Terus kalau kode di belakangnya apa sih? Tadi kan ada 10W, belakangnya itu ada yang 40, ada yang 30. Jadi kalau yang 40 atau 30 angka belakangnya itu kekentalan saat di temperatur panas. Jadi saat suhunya tinggi, misal 100 derajat Celcius, itu tingkat kekentalannya 40, ada yang 30, jadi seperti itu. Jadi kalau gampangnya gimana sih? Ya kalian kalau misalnya ganti di dealer resmi, kalian lihat olinya. Misal kayak gini nih. Ini kan oli Toyota nih. 10W 40. Jadi kalau di bengkel resmi makanya 10W40, untuk yang standarnya kalian bisa cari merek lain yang menurut kalian lebih bagus. Misal ini Toyota, kalau kalian kira-kira lebih bagus oli Shell atau Castrol, ya cari yang standarnya 10W40 seperti itu. Begitu juga di motor. Kalau misalnya motor kalian di bengkel resmi 10W30 seperti ini nih ya, 10W30, kalian beli juga merek lain yang standarnya sama seperti anjuran dealer resmi. Nggak tahu ya di produk manual produk kendaraan itu ada apa enggak sih, karena gue males juga baca. Kalau simpelnya gitu aja, kalian ke showroom resmi dilihat aja untuk kemasan olinya, kan biasa dikasih tuh kemasan bekasnya. Ya udah kalian samain aja seperti itu. Terus ada lagi oli yang full sintetis seperti ini dan semi sintetis. Ini olinya full sintetis ya, tuh full sintetis. Dan kalau yang oli nggak full sintetis itu biasanya nggak ada tulisannya.
seperti ini, berarti ini semi sintetis biasanya ya, tapi tergantung merek juga mau mencantumkan apa enggak. Kayak ini nggak ada tulisan full sintetisnya. Kalau gue sih lebih nyaranin yang full sintetis, karena biasanya full sintetis lebih mahal dan proses pelumasannya juga daya rekatnya dia lebih bagus, lebih nggak gampang menguap daripada yang semi sintetis. Oke, jadi penjelasannya gitu aja. Semoga bermanfaat informasi dari gue. Thank you. Jangan lupa di subscribe ya, biar gue semangat bikin video-video yang bermanfaat.